teman-teman, ketemu lagi di channel Hamka Story 23. Kali ini saya kedatangan tamu, ya salah satu legenda sepak bola dan juga salah satu pelatih muda yang membawa tim Liga 3 lolos ke Liga 2, yaitu Coach Ade Suhendra. Siap. Mana kabar Coach? Siap, Coach. Kalau saya memanggil ini, saya manggilnya Coach Ajo, ya kan? Siap, siap. Nah, gimana kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini saya hanya melihat media-media kan, Coach bisa sampai pelatih baru menangani jadi pelatih kepala langsung bisa membawa lolos tim. Apa rahasianya, Coach? Rahasia. Alhamdulillah ini saya jujur aja pertama kali secara langsung memegang tim ya. Karena kalau sebelumnya kan saya asisten betul. Tahun ini dapat kesempatan dan kepercayaan dari owner untuk jadi pelatih kepala. Alhamdulillah bisa berhasil menjadi juara dan naik ke Liga 2. Naik ke Liga 2. Dan itu timnya adalah Adiaksa Farmel, Coach. Ya. Nah, dalam memilih pemain kan ini nggak sama dengan Liga 2, Liga 1 yang nggak ada batasan kan, Coach ya. Nah, ini kan Liga 3 ada batas senior berapa. Nah, itu junior umur usia di bawah itu berapa. Kesulitannya ada nggak itu, Coach, cara memilihnya? Pasti, karena Liga 3 belum banyak media ya, Coach ya. Cap ya, belum banyak media di mana kita bisa lihat pemain-pemain yang berkualitas. Kalau Liga 3 kan masih sulit ya, sulit. Itu kemarin juga salah satu pekerjaan berat kita ya untuk mencari pemain-pemain muda yang di bawah 23 ya, karena kan hanya 7 senior yang boleh. Tapi itu pun yang main hanya boleh 5. Jadi duanya cadangan gantian. Jadi sisanya di bawah 23. Nah, ini salah satu pekerjaan berat juga kemarin itu. Tapi alhamdulillah kita punya teman-teman pelatih rekomendasi, kemudian kita datangkan untuk diseleksi, untuk dilihat, kemudian kita dapat yang terbaik lah, sehingga bisa membantu tim mencapai target yang diinginkan. Nah, ini kan Liga 3 ini kan ya kasarannya kan agak susah ini, Coach. Banyak berantemnya kan. Iya kan? Ya kita tidak boleh tutup mata di mana-mana tim main pasti berantem ya kan. Nah, ngelihat Farmel ini musim ini khususnya musim ini 2 musim lalu sebelum Coach masuk kan viral tuh. Nah, musim ini Farmel memang bermain bagus sekali tanpa ada namanya keributan. Apa yang Coach Ajo tanamkan? Ya, sebenarnya pekerjaan berat ya, karena kita tahu bahwa sebelum ini Farmel banyak disorot atau dijudge sesuatu yang nggak bagus gitu. Nah, ketika saya ditunjuk, saya sampaikan ke owner bahwa saya ingin pemain-pemain yang berkualitas, sehingga orang tidak melihat kita lagi secara non teknis, tapi melihat secara teknis. Kemarin alhamdulillah kita dapat yang under 23 yang bagus, kemudian dibantu senior-senior yang berkualitas juga. Rata-rata senior yang kita punya itu mantan Liga 1, mantan timnas, ada Egy Melgiasa, ada Didi Hartono, ada Maulana yang memang Maulana Kribo yang ada Friansah juga, yang rata-rata mereka ini ya pemain Liga 1 dan Liga 2, sehingga ini sangat membantu pemain-pemain yang di bawah 23. Dan attitude-nya juga Coach pasti rubah karena Liga 3 kan tahu sendiri mancing emosi orang sampai sama apa yang Coach ajarkan soal kedisiplinan, attitude, ada rahasia enggak itu sampai mereka tidak terpancing? Saya nggak mengajarkan secara khusus, lebih ke kekompakan aja, kekompakan. Alhamdulillah antara senior dengan junior ini bagus. Banyak sekali kita bercanda, tapi bukan main-main ya. Bercanda dengan main-main kan beda. Jadi mereka tetap bercanda tapi serius. Sehingga suasana ini salah satu kunci kita bisa sukses antara pemain muda, pemain senior itu bisa terjalin dengan baik. Dan ini salah satu kunci. Salah satu juga senior mungkin yang bisa mendidik kalau ada pengaruh pemain pancingan dari tim lawan biasa kan main kasar. Mungkin seniornya juga kali yang membuat jangan terpancing, kita main aja. Ya, makanya saya salah satu bersyukur bahwa pemain-pemain senior yang kita dapatkan ini bisa mendidik, mengemong lah pemain muda-muda ini supaya tidak mudah terpancing. Tapi sekali lagi ya itu salah satu kuncinya adalah kebersamaan, kekompakan. Dan kita juga
bukan ya saya nggak tahu tim-tim lain. Kalau tim-tim lain mungkin Liga 3 mungkin hanya 2 minggu, hanya sebulan. Iya, iya. Kita persiapan Liga 1 persiapan, kita persiapan. Liga 2 persiapan. Serius, ya? Liga 2 persiapan, kita persiapan uji coba sama Liga 2, Liga 1 saat mereka persiapan. Sampai lawan Persija juga sempat. Iya, sempat lawan Bayangkara, lawan Malut. Nah, Liga 1 udah selesai, Liga 2 udah selesai, Liga 3 belum selesai. Nah, jadi kalau orang bicara salah satu kunci suksesnya ya persiapannya bagus. Itu guys, Farmel persiapannya mungkin hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Ya, saya masih ingat itu tanggal 26 Juni kalau nggak salah. Itu saya seleksi terbuka pertama. Oke. Jadi itu kuncinya, finalnya 7 Juni. Ya, nah, 12 bulan ya. Sedangkan tim lain menerapkan kata Coach Ajo tadi 2 minggu sebulan. Iya. Berarti memang serius ya, apalagi sudah merger dengan Adiaksa. Serius. Adiaksa Farmel. Dan kita lihat juga keseriusan dari manajemen ya. Hampir tidak pernah ada keterlambatan, gaji telat. Terus kita mau TC, mau apa disupport dengan baik. Jadi sehingga bukan hanya timnya yang bagus, tapi manajemen juga bagus dalam support untuk target ini. Tuh, jadi kalau mau tim kalian mulai dari Liga 3 mau lolos ya, inilah masukan yang bagus dari Farmel ya. Sudah persiapan lama, ditambah tidak ada satupun kita lihat Farmel itu yang berantem kan, yang berkelahi seperti berapa tahun yang lalu kan. Kemarin juga saya salah satu saya ingin merubah karena image dan stigma orang-orang tentang Farmel ini kan main bolanya katanya nggak bagus tapi menang dengan cara-cara yang tapi dari kita babak regional Banten alhamdulillah juara sampai kemarin terakhir juara bisa dilihat gol-golnya. Betul. Bahkan diakui kok sampai sama netizen. Bahkan penalti pun kita hanya berapa 1 apa 2 gitu. Sedangkan kita kena penalti 4 kali. Kalau kita ibaratnya tim yang diunggulkan dari non teknis, pastinya kita setiap pertandingan penalti. Tapi kita malah kena penalti. Bahkan lawan Persikapas kita kalah karena lawan dapat penalti. Nah, jadi saya mau ngerubah itu bahwa saya nggak tahu sebelumnya, tapi Farmel yang saya pegang ya harus punya kualitas tim positif. Nah, punya kualitas tim yang bisa gitu untuk memenangkan pertandingan gitu. Nah, Coach, di grup di round berapa sih yang Coach Ajo ini ada ketegangan? Mulai dari penyisian atau lolos habis itu berapa besar? Di mana Coach Ajo mulai merasa bahwa wah saya stres nih, kan ada momen seperti itu kan. Di round keberapa itu Coach Ajo baru berpikir wah berat nih. Sebenarnya kalau secara ini saya enggak sih ya. Enggak. Maksudnya saya kan juga tipikalnya suka analis tim lawan. Mungkin kalau saya sebelum bertanding lawan tim itu mungkin ada minimal 3 game mereka terakhir itu saya tonton. Jadi saya bisa memperkirakan wah ini bisa nih anak-anak. Ini bisa nih anak-anak. Jadi nggak tegang gitu. Nah, jadi nggak tegang. Itu salah satunya. Tapi kalau saya nggak tahu lawannya, itu mungkin bikin tegang. Tapi saya tipikalnya ya senang gitu, lihat dulu, pastiin lawannya, mainnya gimana, berbahaya nggak. Kalau nggak berbahaya, ya udah kalian bisa menang. Saya yakin bisa menang, tinggal kalian bisa bermain dengan baik aja gitu. Nah, ada nggak klub yang menurutku saja susah untuk dikalahkan mulai dari Liga 3 sampai final? Kemarin juga kita punya lawan cukup bagus ya, dia kayak Persikapas ya. Ya, itu kita kalah 2-1. Itu bagus, secara tim bagus. Coach Bangkit senior kita kan. Cukup bagus, organisasinya bagus. Ya itu agak sulit itu pertandingan dan kita kalah lawan dia. Di 8 besar apa? Di 16 8 besar. 8 besar. Tapi nggak lolos Nggak lolos ya. Makanya Liga 3 yang tahun ini susah diprediksi. Bukan hanya Liga 3 ini aja, setiap Liga 3 susah diprediksi karena cara bermainnya nggak kayak Liga 2, kayak Liga 1. Jadi saya juga tekankan ke pemain, kita bisa aja mengalahkan semuanya, tapi kita juga bisa dikalahkan sama yang lain juga karena nggak ada yang pasti kalau Liga 3 saya bilang. Misalnya kalau Liga 2 atau Liga 1 kita lawan Persib, lawan harus pakai strategi. Ini berat ini lawan Persib. Pasti kita
nggak mungkin menang lah lawan Persib, lawan Persija nggak mungkin menang lah. Tapi kalau di Liga 3 kamu Persija mau siapa bisa aja kalah gitu kan. Walaupun main di kandangnya di mana? Iya, karena kan under 23 kan suka sering terjadi yang di luar kita prediksi gitu. Betul, kayak Dejan ini kan kita nggak tahu tiba-tiba lolos. Iya. Bener. Dejan juga salah satu apa tim pelari yang bagus. semua Liga 3, ya kan? Enggak. Tabrak-tabrak apa semua. Mayoritas sih memang gitu, tapi enggak. Makanya juga kemarin ketika saya bentuk tim, rata-rata kan Liga 3 banyak yang menggunakan kecepatan lari. Nah, tapi tim yang bisa pegang bola biasanya lebih bisa mengontrol permainan. Nah, makanya kita bisa dibilang hanya 2 atau 3 pertandingan yang kita enggak menang possession. Kalah possession. Iya, tapi sisanya kita menang possession. Kayak lawan lawan Subang atau apa. Karena taktikal ketika saya lihat Subang mainnya lempar lari. Sehingga saya juga nggak mau possession. Kalau saya possession bahaya. Nah, akhirnya kita juga main direct. Nah, karena kalau kita possession kita bisa kalah. Iya, karena mainnya kayak model Tarkam lah kan, dari bawah ke atas. Lempar dan dia punya keberuntungan kali ya. Enggak, dia juga punya 3 atau 4 pemain yang sangat cepat dan itu berbahaya kalau takutnya kita salah heading atau apa kan. Iya. Akhirnya saya bilang ke anak kita hari ini khusus tidak ada main build up di bawah, langsung lempar juga ke atas ya. Yang penting di belakang aman. Nah, tapi alhamdulillah game plan yang kita buat itu berhasil. Lawan Subang kita berhasil menang. Final ketemu siapa, Kut? Ketemu Persibo Bojonegoro juga main ball possession ya. Ball possession, Coach Putu. Ball possession. Kita tahu Coach Putu baik di Persikap Tegal betul. Terus Sleman. Betul. Dimanapun dia ngelatih dia kuat dengan possession. Nah, tapi kita juga udah lihat itu pertandingannya sehingga pas di final kita lebih banyak tunggu dia buat salah, kita gunakan pemain cepat kita untuk atasi cara main mereka. Berarti gitu. Mourinho dan juga Pep ketemu ya kan. Aku saja mengambil counter attack mematikannya Mourinho kan di Real Madrid kan. Intinya saya analisa lawan, terus diadu di compare dengan tim kita. Kira-kira tim kita kalau mainnya tetap seperti ini mampu nggak lawan tim itu? Kalau nggak mampu ya kita rubah cara main. Sebenarnya di lawan Persibo saya bermain 3-5-2. Padahal dari di awal kompetisi nggak pernah. Kita main 4-3-3 terus. Tapi di lawan Persibo kita 3-5-2. Pemain mengerti semua tadi. Mengerti. Karena di persiapan kita udah terapin juga 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3. Sebenarnya formasi itu hampir sama. Perbedaannya adalah pergerakan pemain. Ketika pemain ini bergerak, ini jadi 3. Yang tadinya 4 di belakang, kalau bek kanannya sering naik, kan akhirnya 3 di belakang. Jadi seperti 3-4-3 atau 3-5-2. Tergantung. Memang kalau gelandang tuh posisi jadi pemain tuh banyak suksesnya jadi pelatih. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Eropa, di Indonesia juga ada kan. Nah, Coach, ini Ulan lagi bukan down, apalagi nama lagi bisa bersaing lah karena membawa pelatih muda. Kalau ada tawaran dari Liga 2 atau Liga 1 untuk jadi kepala pelatih, apakah Coach langsung ambil atau masih perlu belajar lagi? Ya, ini pertama saya jujur ya terima kasih ke owner ya. Dia percaya karena sebelumnya kan sama Cap di mana? Di Iran saya kan asisten kan. Bekasi. Dia di Bekasi. Kayaknya mau masuk di ya. Pak Eko. Di Bekasi kan saya asisten ya. Kemudian owner Pak Eko menawarkan untuk gimana kalau kamu jadi pelatih kepala. Awalnya itu seperti apa, Kut? Ini sebuah kepercayaan karena maksudnya saya nggak punya rekam jejak melatih yang lama, tapi dia percaya saya untuk jadi kepala pelatih. Nah, ini juga tantangan karena saya udah pernah bilang ke Cap juga bahwa pelatih muda itu seperti pemain muda. Betul, kembali dari mungkin bagus tapi orang jarang percaya. Mungkin bagus tapi orang jarang percaya. Nah, saya ibaratnya pemain muda, jadi saya harus tunjukin dulu. Saya tunjukin dulu bahwa saya bisa ngelatih gitu. Akhirnya alhamdulillah di tahun pertama ini saya bisa langsung prestasi. Terkait tawaran itu ya saya belum tahu karena owner. Bukan
kan ini jarak antar kemarin baru 5 hari baru selesai. Jadi saya belum berpikir lagi terkait masa depan. Jadi tapi apapun itu pastinya yang terbaik lah. Karena sekali lagi saya ingin sebagai pelatih muda saya ingin menambah terus menambah ilmu terus supaya bisa lama lah di liga kita. Karena ada juga pelatih bagus setahun 2 tahun habis itu nggak jadi pelatih lagi, nggak dipercaya orang lagi gitu. Saya itu aja sih, maksudnya kita bisa tampilkan yang terbaik dari segi kemampuan kita melatih, orang percaya, sehingga kita bisa membuktikan atau membantu tim-tim yang percaya ke kita gitu. Nah, ini salah satu juga jalan bagi pelatih-pelatih muda, Coach ya. Ya, jadi seperti Coach Ajo bilang tadi bahwa kita hampir sama dengan pemain muda awal kan, karena baru menjadi melatih. Betul. Nah, buktinya toh Coach Ajo juga dipercaya menjadi pelatih, walaupun pelatih muda bisa sukses. Ya mungkin teman-teman seleting Coach Ajo ya kan, kita yang sudah punya lisensi, kenapa enggak diberi kesempatan? Betul. Nah, inilah salah satu jalan bahwa jangan pernah ragu untuk memakai pelatih muda. Betul. Ya kan? Di pelatihan tuh ada tuh bahasanya kita respect kepada para senior atau baik itu pemain baik pelatih yang di atas kita, tapi kita juga harus terima juga bahwa pelatih sekarang metodenya semuanya kan udah mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, jadi saya berharap ya kayak owner klub ya mulailah untuk percaya ke pelatih muda. Bukan berarti nggak bisa gitu, tapi mereka juga butuh kepercayaan gitu. Kalau kesempatan. Kalau ada kesempatan, kepercayaan yang penuh untuk dia mungkin bisa menampilkan atau memberikan yang terbaik buat klub. Jangan jadi asisten aja kan. Selalu kan pelatih muda masih muncul asisten. Ya sekarang Coach Ajo sudah memberikan contoh Liga 3. Siapa tahu Liga 2 ada juga mau pelatih muda. Kenapa enggak diberi kesempatan? Kenapa enggak? Karena beda Cap, antara kita jadi asisten 5 tahun dengan pelatih kepala 1 tahun itu beda, cara kerjanya beda. Itu. Makanya beberapa teman-teman saya lihat kan ataupun senior ada yang udah 15 tahun jadi asisten tapi belum pernah jadi pelatih kepala. Ketika dia disuruh jadi pelatih kepala, dia kayak sudah kayak kebingungan pada kelamaan. Makanya kemarin kan sebenarnya ya ada ini juga kan dari Bekasi kan ada keinginan untuk mempertahankan. Cuman kan saya pikir wah ini tantangan nih, karena kalau di Bekasi saya asisten lagi. Tapi di sini saya pelatih kepala pelatih, sehingga saya mau apa yang saya pelajari di kepelatihan, apa yang saya pelajari dari pengalaman sebagai pemain bisa kita terapin langsung. Kalau sebagai asisten kan kita hanya ngebantu kepala pelatih. Nah, itu. Ya, itu salah satu contoh yang baik Coach ya. Saya respect karena apa? Inilah jalan. Semua kan harus memberikan jalan. Iya. Contoh kita jalan bagi dari pemain waktu jadi pemain buat daerah kita kan. Betul. Akhirnya yang lain ngikut. Nah, ini contoh pelatih muda muncul berprestasi, pelatih lainnya juga pasti akan. Ini dan titip juga buat teman-teman, jangan pilih-pilih. Ya boleh pilih-pilih klub, tapi soal lancar, kalau nggak lancar ya jangan. Tapi kalau sudah melihat walaupun kecil lancar, ambil. Iya kan Coach ya? Untuk apa? Untuk mengasah kita, kemampuan kita. Ya kalau bicara besar kecilnya mungkin sebagai asisten saya lebih besar. Tapi ini kesempatan tantangan ini kesempatan dan kepercayaan orang gitu. Betul. Kan nggak semua orang ngasih kepercayaan nih kamu jadi pelatih kepala, kan nggak semua orang juga kan. Nah, di sini ada kepercayaan kamu jadi head coach Farmel Liga 3, kemudian kita punya target yang jelas, kita punya keuangan yang pasti, walaupun kalau kita bicara besar kecilnya ya nggak terlalu besar daripada Bekasi, tapi ya ini sebuah tantangan yang pelatih muda jangan lihat lihat uangnya dulu kita dari bawah dulu kan, dari dasar lagi. Nanti ya kayak inilah kayak kita dulu lah, masih muda kan kasih berapa gaji oke nggak masalah, nggak ada masalah ya. Tapi ketika kita udah golin, ketika kita udah inti banyak ya baru kita bisa jual nilai kita kan. Tapi jangan
baru pelatih muda udah minta-minta yang boleh siapa pasti pengurus klub pilih. Ya saya pilih pelatih pengalaman aja. Iya, dengan harga segitu. Benar-benar gitu. Ya. Insya Allah lah klub-klub Liga 2 khususnya kan kalau Liga 2 boleh A kan. Nah, kalau Liga 1 baru A Pro kan. Pro. Nah, Coach ada mau lanjut lagi A Pro. Ya, rencana sih ada, cuman kan A Pro terutama di Indonesia lumayan. Lumayan, jadi mungkin step by step lah, kumpul dulu. pelan-pelan. Nah, di Liga 3 sendiri ini yang lolos ini Coach aja yang paling muda pelatih? Iya, yang paling muda saya, karena ada di Persibo ada Coach Putu, senior. Putu, ya. Terus Subang adiknya Enjang Royman itu. Kudus Rumba lebih muda dari saya. Denny Rumba. Pelatih kepala. Pelatih kepala ya. Denny Rumba, ada saya sama Rumba yang muda. Terus apa lagi? Dejan di atas saya juga. Senior juga pemain bola. Enggak sih kayaknya. Akademisi kayaknya. Tuh guys, Denny Rumba bawa lolos, Coach aja bawa lolos, adanya Enjang Royman berarti seumuran juga kan. Jadi teman-teman yang punya lisensi ya kan B atau A dan juga klub yang mau memakai jasa pelatih muda ya silakan ya kan. Nah, ini saya juga berharap Kusajo ini, tapi saya berharap ya kalau bisa tim-tim ya kayak Parmel, maksudnya ya persiapan benar-benar persiapan dan uangnya siap gitu untuk jangka panjang. Ya bukan habis lolos, habis itu main jual, kebanyakan karena, seperti itu. Enggak, beberapa saya lihat kan contoh kayak misalkan udah juara, ada lolos nasional. Terus pemainnya dibubarin, 2 minggu mau nasional baru latihan lagi. Terus kontraknya 2 bulan, kontraknya sebulan, kasihan pemain kan, pelatih pemain. Jadi ada juga beberapa klub seperti itu. Ya, saya sempat tahu. Makanya salah satu kenapa saya komitmen di Parmel adalah mereka udah siapin gitu dari awal ya. Jadi saya berharap itu, karena permasalahan sepak bola kita baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Akhirnya ngalirinnya ke APPI klub punya target tinggi. Tapi manajemennya nggak sejalan. Sehingga baru 3 bulan sudah heboh. Betul. 2 bulan sudah heboh masalah keuangan. Betul. Harusnya planningnya jauh. Betul. Itulah salah satu yang dibuat oleh manajemen Parmel. Nah, itu makanya alhamdulillah kita anak-anak fokus latihan, fokus tanding, sehingga prestasi nanti datang sendiri. Ya. Nah, ini saya juga berharap Kusajo bisa terus berkembang dan ya mudah-mudahan ada tawaran jadi asisten pelatih timnas di usia mudanya. Kenapa tidak? Iya. Toh sekarang kan yang kita bisa lihat ya, bukan kita ya harus fakta ini kan, yang dibawa oleh asisten di usia muda kan belum pernah menangani sebuah klub. Iya. Yang berhasil. Iya. Ya kan, entah itu saya salah apa tidak, mungkin netizen yang bisa mencari. Tapi ada kesempatan pelatih-pelatih muda ini dijanjikan asisten di usia muda contoh. Iya kan? Iya. Jadi ada terus perkembangan. Betul. Jadi saya harap itu Coach bisa jadi asisten di timnas. Amin, ya kan, harapan saya. Amin. Dan mudah-mudahan didengar juga sama pelatih kepala junior nih, Coach Indra kan, Coach Nova ya kan. Jadi intinya sih kita kita ngedukung lah. Betul, karena kan alhamdulillah juga timnas saat ini lagi bagus-bagusnya khususnya senior ya. Ya, kita berharap tetap konsisten gitu. Dukung walaupun siapapun pelatihnya ya kita dukung, karena sekali lagi kita bicara Indonesia kan. Bukan bicara personal. Betul. Jadi itu. Tapi kalau emang ada rezekinya ya alhamdulillah. Tapi itu sih saya lebih kita dukung lah. Terima kasih. Siap. Coach sudah mampir ke studio Hamka Story 23 ya. Jadi guys, kalau kalian belum sama-sama ngambil lisensi C. Iya. Coach Ajo lanjut, saya stop bandek di C aja. Coach Ajo aja terus yang jadi pelatih. Makanya orang banyak panggil Cap kan. Saya panggil coach karena gelar. Selektif kan kita diambil lisensi C. Cuma Coach Ajo memang arahnya ke sana, dia terus sekolah kan, saya pendukungnya. Tapi sebenarnya dia bagus jadi pelatih ya. Kita lihat, saya waktu ambil C sama Cap Amka itu kita kelihatan bahwa ini orang bisa ngelatih gitu. Coba baik contekannya kan pudar ya kan di tangan kena hujan. Tapi banyak urusan jadi nggak lanjut. Oke, Good, terima kasih sekali lagi, salam sama keluarga dan sukses buat karir kedepannya, Good. Makasih. Mudah-mudahan
bisa juga ke Liga 1. Amin, ya kan? amin. Sekolah Apro lah. Ya kan? Amin, ini amin. owner Farmel, ya kan? Izin, Coach Anjo bisa difasilitasi untuk ambil Apro karena Amin. ini calon pelatih muda hebat. Amin. Oke, sekali lagi Amin, terima kasih Coach. Amin. Salam sama keluarga. Siap. Gaskan dia. Gaskan dia.